Harusnya sekelilingnya tidak boleh memancing. Iya. Iya dong. Bener. Lo yang bener, partner lo kalau dalam keadaan bukan dipanasin. Saya sebagai orang tuanya marah. Iya, marah tentang anak. Jangan digiring. Saya marah, cemburu tentang bundanya sudah punya hubungan baru. Lillahi ta'ala. Nggak ada urusan. Saya hanya fokus ke anak. Jadi kalau si pacarnya itu berurusan dengan anak saya, karena ada anak saya di dalamnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mengulas berbagai isu yang sedang viral dengan sudut pandang kritis dan penuh analisis. Hari ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu, Sarwenda, serta nama Jordi yang kembali menjadi perbincangan publik. Di tengah ramainya berbagai tudingan, petisi yang terus bertambah, hingga kabar gugatan hak asuh anak, muncul lagi berbagai potongan video dan pernyataan yang membuat polemik ini semakin memanas. Bahkan perkembangan terbarunya menunjukkan perdebatan di media sosial semakin besar, sementara proses hukum terkait hak asuh anak juga terus menjadi sorotan publik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ya otomatis urusan saya. Di live aja, lu berani ngerendahin gue, ayahnya anak gue sendiri. Jangan. Lu bikin kerajaan sendiri. Bangun chemistry sendiri, jangan menjatuhkan. Melihat reaksi anak saya di bandara itu buat saya hancur, patah, remuk gitu. Untungnya setelah itu saya perginya ke tempat Allah gitu. Gitu amat ya. Kayak gitu-gitu juga. Itu bapaknya anak-anak lo, tahu nggak? Saya ini juga cerai, tapi nggak kayak kamu. Biarin aja sih. Bapaknya mau ketemu, dikasih duit 200 juta lebih guys. Nah, kalau saya dikasih duit 200 juta segitu setiap bulan, anak saya kasih terus. Saya aja yang pisah kayak gitu-gitu amat. Anak itu bebas, biarin anak kamu ke sana, mau ke tempat bapaknya, mau tempat kamu, biarin. Gedek bener saya ngelihatnya. Saya nggak mau komen, tapi kayaknya emosi bener ngelihatnya. Saya 6 tahun ya pisah sama mantan saya, tapi anak kami nggak kehilangan sosok kami berdua tuh. Kamu egois amat sih jadi ibu. Kamu nggak mikirin entah mentalnya anak kamu seperti apa. Saya nggak tahu ya urusannya. Cuman nggak kayak gini-gini amat ya orang cerai ya. Kayaknya saya jadi emosi ya. Baju menghina, bilangnya uang 200 juta itu cuma 5 jam doang. Yang pertama, menurut gua, jadilah wanita yang bersyukur dan tulus dalam memberikan cinta dan kasih sayang. Karena lu ada di posisi enak seperti ini, ya karena itu lu dikasih berkat sama Tuhan. Bukan karena lu cantik, bukan karena kemampuan lu sendiri. Kedua ya, buat kita para cewek-cewek, ingat, jangan pernah terlena oleh sesuatu yang hanya bisa kita nikmatin sementara aja. Kayak gini contohnya, pasangan barunya Sarwenda kan ganteng, tinggi, badannya bagus, pokoknya perfect lah sebagai cowok. Menurut gua oke kalau dia bangga, tapi salahnya dia tuh menghina orang lain, apalagi orang yang pernah kasih dia cinta yang tulus sampai rela berkorban buat dia. Ketiga nih yang paling berbahaya, yaitu kesombongan. Udah di atas, udah terkenal, kaya, cantik, lupa diri, bahkan lupa nengok ke bawah lagi. Lihat kan warganet, 3 hal simple ini aja Sarwenda lupakan. Tanpa dia sadari, dia sudah kehilangan lebih besar dari apa yang dia dapati. Nama baiknya hancur, dia dipandang sebelah mata, keluarganya ikut terseret, bahkan ikut malu, bahkan aib-aib keluarganya ikut terbongkar, pasangannya yang baru juga ikut malu, ikut terbongkar aib-aibnya, bahkan sampai keluarga dari pasangannya tersebut ikut terbongkar masa lalu mereka. Gua sih berharap lewat masalah ini Sarwenda bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadikan masalah ini sebagai pembelajaran di hidupnya. Bener nggak warganet? Gimana tanggapan kalian? Tulis dulu di kolom komentar. Update terkini petisi cancel Sarwenda hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 ya, sudah mencapai 136.546 penandatangan ya. Dan ini cepat banget pertambahannya ya, perubahannya sangat cepat sekali ya, kita lihat. Buset, cepet banget pertambahannya ya, per sekian detik gitu kan. Ini barusan saja kan
angkanya 136.546. Ini hanya per sekian detik bertambah 136.732. Gila ya, bener ya. Ya lihat aja tuh di bawah keterangannya ya. Apa tuh? Zahra Indira 20 detik yang lalu. Nah itu yang menandatangani petisi cancel Sarwendah ya. Itu terus bertambah per sekian detik ya. Nah sekarang kita bandingkan ya dengan petisi yang mendukung Sarwendah. Nah ini nih ya, petisi yang mendukung Sarwendah ya. Menghentikan hujatan dan fitnah terhadap Sarwendah. Kita lihat ya berapa pendukungnya. Petisi ini mencapai 4.887 pendukung. Gila, jauh banget perbandingannya. Bagai bumi dan langit. Sekarang kita lihat pergerakannya ya, persekian detiknya ya. Apakah ada pertambahan? Nah, kita lihat ya tuh. Tidak ada perubahan, tidak ada pertambahan ya. Mentok di 4.887 pendukung, masih sama seperti yang tadi ya. Kita lihat keterangannya ya, yang pendukungnya. Reni Susanti 6 hari yang lalu, 6 hari yang lalu loh ya. Terus kita lihat lagi Evi Kustia 6 hari yang lalu juga. Jadi mentok, nggak ada pertambahan lagi ya. Nah, terus kok ada sih yang mendukungnya? Jelas ada ya. Ini adiknya nih. Mamsi mau kasih kamu ujangan dulu ya. Kamu harus hati-hati. Apapun yang abangmu kamu pikir nih sekarang, begini, sepertinya ada yang sudah merasuki otakmu itu ya. Nggak tahu apa, serius, nggak tahu apa. Tapi kayaknya kamu emosi aja sama abangmu. Mams kasih tahu ya. Yang namanya saudara sekandung sampai masuk kuburan liang lahat, sampai nggak ada, tetap saudara. Tak tergantikan oleh siapapun. Apalagi jelas-jelas tadi Mamski udah lihat dari tahun 2011 kamu masih culun sekali. Itu kalau bukan abangmu yang nenteng sana, nenteng sini, ngajarin, menyediakan sesuatu yang kamu tuh bisa punya, yang kamu tuh bisa ikut ngerasain semua. Kan kamu sendiri yang ngomong toh. Ya, kamu sendiri bilang selalu pergi nganterin ipar ke luar negeri, kamu yang nemenin. Iya kan? Kan kamu sendiri yang ngomong. Karena kenapa? Kok kamu yang nemenin kan gitu? Ada nih, aku ada fitinya nih. Kamu ngomong sendiri. Ya kan karena abangnya kan live terus. Iya kan? Gitu loh. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya memberikan pandangan pribadi saya mengenai semua yang sedang ramai diperbincangkan. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang kreator yang mengamati berbagai informasi yang beredar di ruang publik. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, karena tentu hanya pihak-pihak yang terlibat dan proses hukum yang mengetahui fakta sebenarnya. Menurut saya, satu hal yang paling menarik dari kasus seperti ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana sebuah persoalan pribadi bisa berubah menjadi konsumsi publik dalam waktu yang sangat singkat. Hari ini muncul satu video, beberapa jam kemudian muncul klarifikasi, lalu disusul potongan video lain, komentar dari kreator lain, hingga akhirnya opini publik terbentuk sebelum semuanya benar-benar jelas. Inilah yang menurut saya harus menjadi perhatian kita semua. Di era media sosial sekarang, persepsi seringkali terbentuk lebih cepat daripada fakta. Orang yang paling cepat berbicara sering dianggap paling benar, padahal belum tentu demikian. Sebaliknya, pihak yang memilih diam justru sering dianggap bersalah, padahal belum tentu juga. Karena itu, saya selalu mengajak teman-teman untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu video atau satu narasi saja.
Kalau kita perhatikan, setiap ada konflik yang melibatkan publik figur, masyarakat hampir selalu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang membela satu pihak habis-habisan, ada pula yang menyerang pihak lainnya tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal kenyataannya, kehidupan tidak selalu hitam putih. Sangat mungkin ada banyak hal yang tidak diketahui oleh publik. Saya juga melihat bahwa media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk citra seseorang. Satu potongan video yang viral bisa mengubah cara pandang jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Sebaliknya, klarifikasi yang panjang seringkali tidak mendapatkan perhatian sebesar video yang pertama kali viral. Akibatnya, opini yang sudah terbentuk menjadi sulit diubah meskipun nantinya muncul fakta-fakta baru. Menurut saya, sebagai penonton kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyaring informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang ternyata belum terbukti. Kritik tentu boleh, bahkan sangat wajar dalam negara yang demokratis. Tetapi kritik yang baik tetap didasarkan pada data, bukan sekedar asumsi atau emosi sesaat. Saya juga merasa bahwa ketika sebuah persoalan sudah menyangkut keluarga, terlebih lagi anak-anak, kita semua perlu lebih berhati-hati dalam memberikan komentar. Anak-anak tidak memilih berada dalam situasi tersebut, tetapi mereka bisa ikut merasakan dampaknya ketika konflik orang dewasa menjadi konsumsi publik. Karena itu, saya berharap siapapun yang terlibat dapat mengutamakan kepentingan anak dibandingkan ego masing-masing. Di sisi lain, saya memahami mengapa masyarakat begitu antusias mengikuti perkembangan kasus seperti ini. Publik figur memang hidup di bawah sorotan. Apapun yang mereka lakukan akan menjadi bahan pembicaraan. Namun menurut saya, rasa penasaran masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan asas praduga tak bersalah ataupun menyebarkan tuduhan yang belum memiliki dasar yang kuat. Saya pribadi juga melihat bahwa media sosial seringkali memberikan pengadilan yang jauh lebih cepat daripada pengadilan yang sebenarnya. Netizen bisa menjatuhkan vonis hanya dalam hitungan menit, padahal dalam proses hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan dengan bukti, saksi, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa saya selalu berusaha memisahkan antara apa yang sedang viral dengan apa yang sudah benar-benar terbukti. Bagi saya, justru inilah pelajaran terbesar dari setiap kasus yang viral. Kita belajar bahwa informasi harus selalu dikritisi. Kita belajar bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita juga belajar bahwa tidak semua yang ramai dibicarakan otomatis benar, dan tidak semua yang diam otomatis salah. Saya berharap ke depan semua pihak yang terlibat dapat menemukan solusi terbaik. Apapun hasil akhirnya nanti, semoga menjadi keputusan yang benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan apabila memang ada proses hukum yang sedang berjalan, biarlah proses tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Kita sebagai masyarakat cukup mengawasi, memberikan pendapat secara bijak dan menghormati hasil akhirnya. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan channel Analisis Sengit bukan untuk menghakimi siapapun. Channel ini hadir untuk mengajak kita berdiskusi, melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang, serta belajar berpikir lebih kritis terhadap informasi yang beredar setiap hari. Karena itu, saya sangat menghargai apabila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, selama disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut kalian mengenai seluruh pembahasan pada video kali ini? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Apakah ada informasi lain yang menurut kalian penting untuk dibahas pada video selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pasti akan membaca komentar-komentar terbaik dari kalian. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like sebagai bentuk dukungan agar channel Analisis Sengit semakin berkembang. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian, supaya kita bisa berdiskusi lebih luas. Dan bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pembahasan terbaru yang sedang hangat diperbincangkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik, lebih tajam, dan lebih mendalam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.